spasial model dan apa namanya variogram dan kriging, ya. Jadi pendekatan yang kita lakukan ini pendekatan berdasarkan model, ya, model eh, yang ada di muka bumi ini. Nah, secara garis besar modelnya bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah model variasi diskrit. Diskrit itu artinya batas-batasnya jelas, gitu ya. Batas-batasnya jelas. Misalnya wilayah kecamatan, gitu, desa, kabupaten itu diskrit. Ya. Garis-garisnya jelas. Ini seperti gambar yang ada di sini. Ini contoh di Texas, ya. Saya ngambilnya contoh gambar Texas, ya. Harusnya yang kita ada, gitu. Nah, di mana di dalam model variasi spasial diskrit ini setiap bagian kawasan atau sub kawasan itu dijelaskan oleh distribusi statistik ZI. Masing-masing ada Z1, Z2, Z3, dan sebagainya. Ya, tergantung jumlah subdiskritnya. Nah, misalnya kita ingin melihat atau menganalisis distribusi gabungan, ya, dari variabel misalnya yang terjangkit COVID, gitu ya, di daerah tersebut. Nah, kita akan menghitung rata-rata di masing-masing subdiskrit itu, gitu ya. Nah, sehingga kelihatannya terkotak-kotak begini misalnya. Ini terkotak-kotak, gitu. Ada yang misalnya, ya, ini kalau kita umpamakan sedang, berat, ringan, bersih, ya, atau bebas dan sebagainya. Ini terkotak-kotak. Itu model yang pertama, yaitu model variasi spasial diskrit. Model yang kedua adalah model variasi spasial kontinu. Pada model ini, semua area termasuk yang ada di dalam model merupakan permukaan yang tidak terputus dan tidak dibatasi, tidak di kotak-kotak, tidak dikasih poligon-poligon. Kalau ada poligon pun tidak, bukan pembatas, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan model kontinu. Ini contohnya bagaimana ini model kontinu dari kontur yang menyatakan perbedaan, misalnya perbedaan bisa pH air, keasaman tanah, ya, kandungan nitrogen dan sebagainya. Nah, untuk apa kita menggunakan model variasi spasial kontinu ini adalah misalnya untuk memperkirakan sebaran distribusi suatu nilai, ya, di dalam suatu ruang atau wilayah. Jadi kembali saya ingatkan model ada dua. Yang pertama adalah model diskrit, yang kedua model kontinu. Kalau kita lihat dari rupa buminya, dari permukaan di atas buminya ini, sebetulnya permukaan di atas bumi itu terdiri dari banyak apa namanya layer-layer, fitur-fitur, gitu ya, yang dipisahkan dengan poligon, gitu ya. Awalnya seperti itu, kemudian kita punya data-data yang diambil secara mungkin tidak teratur, ya, di dalam wilayah ini, kemudian kita coba gabungkan, ya, dan kita pengen lihat pengkelasannya gimana, gitu ya, dengan menggunakan geostatistik. Dan itu materi hari ini, karena pengambilan sampel atau data sampel kemarin saya sudah berikan, Anda bisa plotting kemarin, ya. Kemudian hasil plottingnya nanti kita coba analisis dengan menggunakan kriging. Ini contoh bagaimana ruang area sebagai bidang datar ini, ya, dengan batas diskrit, ya, kita olah datanya, gitu. Kalau di sini ada nilai-nilai, maka kita bisa rubah menjadi ruang, ya, yang bersifat kontinu. Jadi batas ini bukan eh, poligon ini tidak membatasi nilai, gitu ya. Jadi nilainya itu kontinu di dalam ruang ini. Nah, ini contoh, ini data yang model yang diskrit, ya, sebetulnya. Kemudian kita mengambil data secara acak dan kita representasikan dalam bentuk eh, area yang penyebarannya kontinu, ya. Anda perhatikan ini warna kuning tidak dibatasi oleh garis atau poligon tertentu, ya.
dan dia bisa masuk kemana-mana, eh, ke sembarang poligon dan tidak harus penuh poligonnya di poligon yang mendapat warna kuning itu. Oke, nah apa itu geostatistik? Ya, geostatistik ya statistika eh, untuk GIS ya, untuk geo, untuk bumi gitu ya. Berlaku untuk distribusi spasial atau bidang berdasarkan lokasi ya. Nah, ini terkait situasi khas. Kemudian karena biasanya sangat sulit atau mahal ya, dan butuh waktu dan tenaga yang banyak kalau kita ingin mengambil sampel secara teratur dalam bentuk grid misalnya gitu ya. Sehingga diperlukan interpolasi dari contoh yang diambil di lapangan gitu ya. Ini contohnya adalah ketersediaan indeks ketersediaan air ini misalnya yang diambil contohnya secara acak di suatu lokasi, kemudian kita kriging, kita olah secara geostatistik, maka kita akan mendapatkan perkiraan gitu ya, estimasi dari ini loh, apa namanya, kontur ya, sebaran ketersediaan air, indeks ketersediaan air itu seperti apa. Ya ini tidak dibatasi oleh suatu poligon tertentu, ya bisa penyebarannya kontinu. Dan ini contoh lagi kalau kita olah lebih jauh, ini bisa menghasilkan perkiraan ketidakpastiannya seperti apa, gitu ya. Ya, apa itu geostatistik? Geostatistik itu analisis ya dan inferensi variabel yang didistribusikan secara kontinu karena permukaan bumi itu kontinu, gitu ya. Ya, jadi meskipun nantinya kita akan dibatasi kepada ruang tertentu walaupun kontinu. Misalnya kalau kita melakukan pengamatan data di Likopo ya sekontinu-kontinunya ya ada batasnya yaitu laboratorium lapangan Likopo gitu. Kalau Anda ngambil studi Jawa Tengah ya sekontinu-kontinunya analisis ya tetap dengan poligon batas di Jawa Tengah gitu ya. Nah, ini kalau Anda perhatikan titik-titik merah ini adalah kalau Anda secara ideal ini mengambil data itu seperti itu. Ya, kalau tidak ada masalah dengan tenaga, waktu, dan biaya, ya ambil aja semua. Nanti Anda dapat distribusinya dengan baik. Nggak usah diolah macam-macam. Tapi, kalau luasannya sangat besar, butuh biaya, tenaga, dan waktu, mungkin Anda sempat hanya mengambil data di beberapa lokasi yang tanda plus ini. Gitu ya. Nah, ini field sample. Nah, maka dengan geostatistik Anda bisa menghasilkan titik-titik merah ini. Gitu ya. Ya, menghasilkan titik-titik merah yang nilainya diketahui walaupun tidak diambil sampelnya. Ya. Jadi analisis yang dilakukan itu untuk menggambarkan keragaman spasial dari fenomena yang diteliti. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu kita bisa memperkirakan nilai-nilai, ya misalnya di titik-titik merah ini kan tidak diambil sampelnya, tapi kita bisa memperkirakan berapa nilai-nilai di masing-masing titik merah yang ada di gambar ini. Ya. Itulah geostatistik, tujuannya seperti itu. Mengapa perlu geostatistik ya? Karena ya kita perlu metode statistik ya agar tidak sembarang menghitung ya. Karena statistik ini teknik yang paling sesuai ya, untuk mengestimasi fenomena-fenomena spasial gitu ya. Dari pengambilan data di lapangan, kemudian direpresentasikan dalam kontur ya. Kemudian kita bisa dari kontur yang kontinu kita rubah bisa menjadi diskrit lagi gitu ya. Ini hanya mungkin dilakukan kalau kita menggunakan geostatistik. Nah, untuk melangkah ke sana, maka cara kita berpikir harus diset dulu bahwa pikiran kita tuh pikiran yang bereferensi pada permukaan bumi ya. Jadi pola berpikir kita itu disetting dulu ke pola berpikir secara spasial. Apa maksudnya? Jadi misalnya bagaimana data itu terdistribusi gitu ya. Bagaimana sebarannya? Kemudian apakah data suatu titik
suatu lokasi terkait dengan lokasi yang lain, gitu ya. Ya. Kemudian kalau kita mengambil sampel secara terbatas, bagaimana cara kita bisa mengambil kesimpulan sebaran dari data di lapangan, gitu ya. Tahapannya ya kita ngambil data, kemudian kita analisis, kemudian menentukan struktural analisis, karena nanti kalau kriging metodenya banyak, persamaan yang bisa dipakai, kemudian kita melakukan inferensi dan interpolasi dengan krigingnya itu, menghasilkan peta sebaran yang lengkap di seluruh wilayah secara baik kontinu maupun diskrit, tergantung tujuannya nanti. Oke. Nah, ada beberapa konsep ya terkait wilayah. Yang pertama konsep variabel regional, gitu ya. Regional itu artinya lokasi yang zonanya jelas dibatasi. Oh, ini bagian A, ini bagian B ya. Variabel regional itu adalah merupakan struktur yang ada di suatu wilayah ditambah dengan ketidakpastian nilai-nilai atau keacakan. Ya. Struktur itu distribusi fenomenal alam secara global, gitu ya. Ini contoh di gambar itu di utara sungai itu zona B, dan utara ya, timur laut ya, timur laut itu zona B, barat daya itu zona A, gitu ya. Kemudian keacakannya ya variasi yang ada di masing-masing zona. Nah, variabel regional, gitu ya. Ini tadi variabel regional. Ini dinyatakan dalam nilai ZX sama dengan MX ditambah dengan epsilon aksen 1, X ditambah dengan turunannya, suatu konstanta ya, epsilon aksen 2 gitu. Epsilon aksen 1 itu komponen acak, variasi spasial sekitar lokasi MX gitu ya. Kemudian ditambah dengan kemungkinan noise-nya. Ini gambarannya itu seperti ini. Ini kalau data seperti ini ya, ini nilainya berapa sih gitu ya. Ini ya ini mungkin kalau kita rata-ratakan jatuhnya di A gitu. Di yang gambar merah, garis merah. Ini juga nanti di garis merah gitu ya. Jadi itu kalau kita berpikir secara regional. Nah, kemudian di dalam geostatistik kita juga bertemu dengan ketidakpastian dalam pendekatan statistik itu, gitu. Untuk itu diperlukan pendugaan awal gitu ya, atau hipotesis dasar. Ini untuk mengetahui perbedaan nilai serupa antara jarak yang sama. Apakah kalau suatu lokasi diketahui nilainya, misalnya jarak 5 meter ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ya, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, itu akan sama gitu ya. Ya, perbedaan nilai serupa untuk jarak yang sama. Nah, itu namanya hipotesis awalnya itu gitu. Kita nganggapnya sama gitu, nggak ada masalah apa-apa. Ini biasa disebut sebagai proses spasial yang stationary. Ini akan menghasilkan nilai-nilai yang mengerucut atau cekung ke bawah, ya, tergantung dari nilai-nilai di pembatasnya nanti, yang bentuknya sempurna, bulat-bulat gitu ya. Kalau sampelnya itu berupa grid, ya, dia biasanya bentuknya bulat-bulat. Nah, kita dapat menemukan struktur dari proses spasial yang stasioner dengan menekan teknik yang sederhana yang kita sebut dengan variogram. Jadi, variogram itu apa gitu? Bagian dari geostatistik ya. Variogram itu adalah alat dalam geostatistik yang dipakai untuk menunjukkan hubungan spasial antara data yang diukur. Gitu. Ya, jadi data satu ke data lain itu hubungannya gimana dari hasil pengukuran itu. Nah, kemudian dipakai ya untuk menentukan jarak di mana nilai-nilai data pengamatan menjadi tidak saling tergantung atau tidak ada korelasinya. Kita menganggapnya begitu sebetulnya awalnya. Gitu. Nah, simbol dari variogram adalah dua gamma ya. Kemudian kalau variogram itu, kalau semi berarti setengahnya. Kalau tandanya cuma
gamma itu artinya semi-variogram. Nah, jenis-jenis variogram itu banyak gitu. Tapi kalau secara mudahnya kita pakai nanti kalau kriging ini ada data variogram eksperimental, ada variogram teoritika gitu ya, atau teoritis gitu ya. Variogram eksperimental itu adalah bentuk persamaan yang diperoleh berdasarkan titik-titik amatan murni, ya, titik-titik amatan murni. Itu namanya variogram eksperimental. Nanti dia ketahuan gitu bahwa bentuknya apakah dia eksponensial, apakah dia linier dan sebagainya itu berdasarkan variogram eksperimental. Nah, kan tentu bentuknya tidak sempurna ya, karena data di lapangan kan acak, tidak sempurna juga. Nah, kemudian kalau kita ingin menduga lokasi-lokasi yang tidak diketahui, kita menggunakan variogram teoritis. Variogram teoritis itu bentuk grafik ya, keberagaman atau variogram yang di-generate ya, dari smoothingnya, dari penghalusan, dari tren yang ada pada variogram eksperimental. Gitu. Jadi data di lapangan Anda seperti apa sebarannya gitu. Misalnya eksponensial gitu. Maka variogram teoritisnya adalah bentuk grafik eksponensial. Nah, yang teoritis inilah yang kita pakai untuk menduga titik-titik yang belum diketahui. Kenapa? Karena persamaannya jelas gitu ya, dan bentuknya sempurna gitu, bentuknya eksponensial sempurna. Kalau yang eksperimental ya, mungkin kenapa teoritisnya eksponensial? Karena eksperimentalnya datanya setelah diplot sangat dekat dengan grafik eksponensial. Itu variogram. Ini rumus untuk menghitung eksperimental semi-variogram. Nah, kalau kita lihat misalnya ini titik-titik amatan ini ya, yang titik-titik ini pengamatannya, maka koordinat kartesian ini bisa kita bagi menjadi beberapa bagian dengan apa namanya terminologinya, misalnya SIL. Gitu. SIL itu yang sumbu Y sampai puncak dari data tertinggi, gitu ya. Karena kalau tidak ada datanya yang ke atas ke sana, ini bukan batas, gitu ya, bukan batas jenuh. Jadi titik tertingginya itu, nilai Y tertinggi adalah titik jenuh, di mana data atau sampel yang didapatkan tidak memiliki korelasi. Gitu. Kalau ke atas lagi, udah kita nggak bisa korelasikan apa-apa. Ya. Kemudian range. Range itu sumbu Y, ya, adalah titik jarak di mana variogram memiliki korelasi yang sama. Semakin kecil range yang dibuat, maka semakin bagus atau akurat data yang didapatkan. Artinya range itu titik X1 ke X2 itu kalau semakin rapat, itu semakin bagus. Kemudian yang ketiga itu nugget. Nugget itu kalau di persamaan yang di statistik yang persamaan linear, itu disebutnya apa? Ya, itu kalau Y sama dengan AX plus B gitu ya. Nugget itu B-nya gitu ya. Nugget itu nilai awal ya, semi variogram gitu. Oke, lanjut membangun eksperimental semi variogram. Langkah pertama mengubah peta area dalam sampel, ini peta yang diskrit ya. Kemudian mengukur variasi spasial, ini titik-titik amatan, jarak antara pengamatan satu dengan yang lain itu kita ukur. Ya, ada pasangannya nanti ya, misalnya titik ini dengan titik yang di atasnya, ini H yang biru gitu ya. Kemudian titik yang ini H yang merah gitu ya. Kemudian ini menentukan misalnya ini jarak antar titik secara Euklidian itu bagaimana gitu. Setelah itu dibuatlah garis gitu ya, grafik. Anda nggak usah bikin kalau berarti, waduh kalau begitu analisis geografi susah. Enggak, ini sudah ada softwarenya gitu ya. Yang garis hitam ini yang kalau tadi istilahnya itu eksperimental ya, yang eksperimental berdasarkan data di lapangan, di plotting jadilah
titik-titiknya itu membentuk titik seperti ini yang garis hitam ini. Nah, kemudian kita perhalus sehingga menyerupai suatu persamaan tertentu, yaitu garis yang merah. Ini namanya variogram teoritis. Ya, yang hitam itu eksperimental, yang merah itu teoritis. Nah, ini misalnya titik amatannya itu nyebarnya begini. Ternyata setelah digrafikan seperti ini, maka titik-titik yang tidak diamati, yang tidak diketahui bisa diduga dengan menggunakan persamaan garis yang merah ini. Persamaan garis merah ini. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan fitting model spasial untuk variogram. Jadi setelah membangun variogram eksperimental, kemudian dapat fungsi teoritisnya, selanjutnya adalah menyesuaikan apa namanya penyesuaian yang bersifat interaktif, di mana kita kalau sebagai pengguna software ya, karena nanti kita akan pakai software, memilih model yang paling sesuai ya. Tadi ya saya sampaikan, bisa aja dia eksponensial, bisa logaritmik, bisa macam-macam bentuk grafiknya, kita yang pilih gitu. Walaupun software itu biasanya sudah memilihkan yang paling dekat. Tapi kalau fenomenanya kita tahu, oh itu fenomena di situ menurut teori yang lain itu adalah eksponensial. Jadi misalnya si software menyarankan menggunakan metode lain, Anda bisa ganti menjadi metode eksponensial. Itu maksudnya. Ini misalnya eksponensial, sirkular, kemudian Gaussian, dan sebagainya. Banyak nanti di sana. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Yang titik-titik adalah hasil eksperimental, ya, di analisis semivariogramnya begitu. Kemudian ini kan ada tren ya, kecenderungan bahwa garisnya akan membentuk persamaan teoritikal seperti ini, yang garis hitam. Nanti di software muncul persamaannya kalau kita jalankan. Ya. Oke, ini contoh lagi plotting variogram. Ya. Nah, dari teori yang tadi saya berikan, jadi Anda sebetulnya sudah memodelkan itu ya, memodelkan nilai-nilai ya yang ada yang bereferensi spasial itu. Modelnya itu kemudian menjadi variogram eksperimental, modelnya diperhalus menjadi variogram teoritis ya. Dengan teoritis ini kemudian kita akan memperoleh nilai-nilai yang belum diketahui ya. Oke, ini sama penjelasannya. Jadi saya lewat, nanti Anda bisa baca sendiri. Ini persamaan juga nggak harus di apa namanya, ini yang bulat ya, yang spherical, model spherical ini kira-kira jalannya seperti ini. Yang eksponensial itu seperti ini garisnya eksponensial. Saya kembali, mirip ya, yang spherical ini mirip dengan yang eksponensial. Nah, kecuali Gauss ya, Gaussian itu bentuknya biasanya huruf S gitu ya, atau setengah lonceng gitu. Itu Gaussian. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak sampel kita harus ambil di lapangan ya, sesuai dengan model variogram. Jadi ini tidak bisa ditentukan menggunakan rumus non spasial untuk ukuran sampel karena kondisi lahan itu beda-beda. Di pertemuan saya pernah sampaikan bahwa kalau cenderung seragam lahannya, ya tidak terlalu banyak. Kita nggak usah banyak-banyak ngambil, karena percuma. Banyak juga kalau nilainya sama kan tidak berpengaruh terhadap eh, interpolasinya nanti ya. Tidak ada cara untuk memperkirakan kesalahan yang sebenarnya. Nah itu sih poinnya ada di situ. Kemudian ini diperlukan simulasi stokastik dari variogram yang benar untuk menunjukkan bahwa lebih kecil dari 50 poin, ini artinya sama sekali tidak bisa diandalkan. 100 sampai 150 poin lebih atau kurang dapat diterima, 250 poin hampir pasti dapat diandalkan. Ini kan tergantung luasannya juga sebetulnya ya. Lebih banyak poin, ini kita butuh tentunya untuk variogram yang anisotropik. Ya, tadi ya, yang cenderung tidak seragam itu kan. Oke ya. Ini bagaimana sebetulnya variogram bekerja? Bisa jadi yang nomor satu, kalau kita punya modelnya, kita menduga titik merahnya ada di kiri atas, kanan atas,
di tengah, kiri bawah, atau kanan bawah. Ini misalnya kita menduga berdasarkan 4 titik di sekitarnya. Nanti ada pilihan mau berapa, mau 9, mau 5, mau 12, mau berapa aja bisa. Kita menentukan titik yang tidak diketahui berdasarkan sejumlah N titik di sekitarnya yang sudah diketahui. Ya. Ini cross validation untuk mengetahui sebarannya. Ini pakai normal ya, frekuensinya. Kejadian, berapa jumlah kejadian di suatu tempat ini. Ini juga nanti bisa dimunculkan frekuensinya. Ini lokasi amatan, kemudian ini contoh yang linier ya, hubungan antara estimasi dan kondisi apa namanya di lapangan gitu ya. Ini sorry ini pakai bahasa Spanyol. Nah, pendekatan prediksi spasial ini adalah prediksi nilai beberapa variabel pada titik yang tidak kita ambil nilainya, sampelnya, ya, berdasarkan titik yang ada nilainya. Gitu. Jadi itu sih isunya ngomong dari awal tadi sampai sekarang itu kita ingin mengetahui berapa sih misalnya nilai kandungan N tanah di satu tempat yang kita tidak lakukan sampling gitu ya. Kita lakukan samplingnya di sekitarnya, tapi di lokasi itu kita tidak ambil, kita ingin tahu berapa nilainya. Nah, itulah namanya prediksi spasial ya. Nah, untuk melakukan prediksi itu biasanya kita lakukan interpolasi dari titik-titik di sekitarnya. Nah, itulah kriging gitu ya. Nah, pendekatan prediksi prediktor lokal. Nilai variabel diprediksi dari sampel-sampel terdekat. Ya, itu paling gampang. Kemudian dikasih bobot. Ya, setiap interpolator memiliki asumsi masing-masing, yaitu teori keberagaman atau keragaman dengan menganut paham tetangga terdekat, gitu, nearest neighbor, gitu ya. Jadi dia bisa dihitung sebagai rata-rata di antara jarak ya masing-masing sampel. Gitu. Nah, bisa juga dalam bentuk pembobotan, ya, bobot jarak rata-rata di antara banyak radius, gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kriging. Jadi kriging kalau saya singkat pengertiannya adalah metode interpolasi terbobot yang optimal, gitu ya. Metode interpolasi terbobot optimal. Itulah kriging. Ini contoh kriging kalau kita plotting nilai-nilai yang tidak diketahui akan membentuk kontur ya. Ini dengan kriging ya. Ini menggunakan metode linier. Itu sebabnya garisnya lurus-lurus aja gitu ya. Interpolasi linier dari suatu wilayah. Kan ini misalnya nih ya, di sini kan kita tidak sampling, tapi dia bisa tahu di sini itu berapa. Gitu. Di sini berapa. Kan nggak disampling. Inilah yang disampling, yang garis-garis yang ada titik-titik kuning, ini apa nih, biru muda, kemudian hijau dan merah. Inilah titik yang disampling. Ini dalam bentuk kontur, yang tadi kontur, ini yang continue, ini pendekatan yang lain dengan, kan tadi banyak teorinya ya, ada yang linier, ada yang Gaussian, dan sebagainya. Ini interpolasi dengan model konstan. Ya. Di awal saya bilang, kalau nilainya konstan, nyebar ya bentuknya akan bulat-bulat gitu ya. Akan bulat-bulat, akan cembung ke atas atau cekung ke bawah kan ya. Konturnya akan bentuknya seperti ini. Kemudian ini model pembobotan dengan metode kubik. Nah, ini kemudian ini kubik juga, tapi menggunakan kebalikan jarak ya. Kemudian ini menggunakan natural neighbor, betul-betul memperhatikan nilai tetangga terdekatnya, gitu ya. Nah inilah kriging, gitu ya. Ini contoh kriging yang dipilih fungsinya mungkin fungsi yang linier ini ya.
Sehingga bentuknya begini. Kalau linear ya bentuknya akan begini. Ini contoh eh, bentuk kontinu. Nah, sekarang kriging. Kriging itu apa? Kan tadi sudah saya jelaskan. Kemudian bagaimana cara dia menghitung itu sebetulnya ada. Ini saya akan langsung ke praktek saja ya. Anda nanti supaya bisa latihan praktek dengan data yang saya berikan. Gitu ya. Nah, ini misalnya ada titik X1, X2, X3, X4 diketahui. Kita pengen tahu X0. Gitu. Maka nilai X0 bisa dihitung. Kalau dengan kriging sederhana, ini rumusnya. Contoh perhitungannya ada, saya berikan. Eh, nanti ada contoh perhitungannya. Ya, ini menggunakan matriks sih ya. Tapi nanti contoh sederhananya ada. Ya, ini contoh hitung-hitungannya. Bagaimana kita menduga suatu nilai berdasarkan titik-titik sampel yang diketahui. Ini yang kuning yang diketahui, yang merah yang kita duga. Ini contoh perhitungan, Anda bisa ikuti. Sangat sederhana, jadi saya nggak perlu jelaskan. Saya lebih eh, suka Anda praktek ya, karena nanti nggak ada ujian teoris ya. Pemahamannya kan udah jelas kriging itu apa. Cara ngitungnya nggak ada, sebetulnya Anda nggak perlu tahu sebetulnya. Karena software nanti yang kerja kan ya. Jadi yang Anda perlu tahu itu pemahaman tahapan dari bagaimana kita melakukan kriging, outputnya nanti kita pengennya seperti apa, kemudian misalnya kita ingin outputnya ukuran 2 meter kali 2 meter, atau 4 meter kali 4 meter, atau continue gitu, tergantung keperluan kita ya, nanti kita perhatikan. Baik, ini adalah contoh data yang pertemuan sebelumnya sudah saya bagikan ke Anda. Ini sebetulnya hasil pengukuran yang dilakukan oleh mahasiswa menggunakan Veris gitu ya. Veris itu seperti apa nanti saya tunjukkan. Ini sebelum ke sini saya tunjukkan dulu siapa tahu ada ya Verisnya. Bentar. Oke, Veris. Veris sudah ada di caption. Oke, bentar. Apa itu Veris? Oh, bukan ya. Dan ini sebentar. Oke, kelihatan ya? Pengukuran EC menggunakan sensor gitu. EC Coulter Veris. Nah, ini kok sayang ini sih saya kecilin. Nah ini menggunakan Veris. Veris itu seperti apa? Ini panduan sebetulnya yang saya buat. Veris itu gambarnya itu seperti ini, ya. Dia sensor untuk mengukur EC tanah. Biasa dipakai di tempat-tempat yang mempraktekkan atau menggunakan alsin ukuran lumayan besar. Jadi biasanya di perkebunan yang luas. Kalau di kita ya mungkin tebu, nanas, pisang gitu ya. Eh, kalau di luar negeri ya di hampir setiap lahan yang ada karena luasan kepemilikannya 150, 250 hektar, 2.500 hektar dan sebagainya. Kalau di tempat saya penelitian, jadi mereka banyak menggunakan Veris ini gitu ya. Ya, kita punya ini, kita bersyukur waktu penelitian tahun berapa saya lupa ya. Itu Pak Radite, Pak Wayan Astika, Pak Faiz Sueb, kemudian saya juga ada di sana. Kita mengusulkan untuk bisa beli Veris gitu. Jadi kita punya ini, Veris ini. Ini gambar Veris kita sedang mengukur di Louis Kopo ya. Maaf Anda Pak, kalau untuk ya, slide Verisnya belum muncul Pak. oh belum kelihatan ya. Sorry. Iya Saya Pak, stop dulu kayaknya. Sebentar. Share ya. Oke. Kelihatan ya sekarang ya. sudah Pak. Oke.
Ini Veris ya, jadi ini yang disebut dengan Veris ini seperti ini. Jadi ini peralatan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 piringan. Piringannya lurus, karena bukan untuk membajak, tapi untuk mengukur. Ini ada bagian yang mengirimkan sinyal, gitu ya. Kemudian ada bagian yang menerima, gitu. Bagian terdekat yang menerima itu untuk mengukur kedalaman 0 sampai 30 cm. Kemudian bagian paling luar ini, piring paling luar ke pengirimnya. Pengirimnya itu yang di tengah ini, yang dua ini. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Itu untuk mengukur kedalaman 0 sampai 90. Jadi nanti hasilnya ada shallow, artinya dangkal, dan yang satunya itu deep, ya, atau dalam, gitu ya. Nah, ini kebayangkan kalau Anda, tadi saya sampaikan 250 hektar mengukur EC, lu capek banget gitu ya kalau pakai cara manual. Tapi kalau pakai traktor ini, traktornya tinggal jalan saja gitu. Ini waktu jalan, ini bannya naik ke atas. Jadi bajaknya ini sebagian masuk sekitar 20 sentian paling dalam ya. Dia masuk ke tanah gitu. Nanti kalau selesai ngukur gantian, bajaknya piringannya itu naik, rodanya yang turun ke bawah. Jadi kalau sudah selesai kerja dia begitu ya. Di sini ada GPS. Jadi kita bisa tahu nilai EC di lokasi tertentu berapa ini GPS-nya ini. Ya, kemudian di sini ada recorder, ya, pencatat. Nah, kemudian datanya itu yang saya berikan ke Anda itu data yang sudah sedikit dinormalisasi, dikurangi bagian-bagian yang tidak perlunya. Kemudian kita bisa olah dengan menggunakan ArcGIS atau QGIS atau Saga atau yang lain, gitu ya. Nah, ini Veris, instrumen Veris. Ini cara kerjanya, Veris. Ya, ini ada shallow, ada deep. Ya. Ini tugas praktikum, jadi oke, saya stop. Kembali ke presentasi kita tentang kriging ya. Jangan-jangan masih running nih sebetulnya. Masih running. Oke, sebentar. Kita lihat. Oh, ini. Oke ya. Ini kalau Verisnya dijalankan di Likopo, hasilnya kira-kira tampilan di Excel-nya seperti ini. Ya, kita simpan sebagai data yang ekstensinya CSV, delimited. Ya. Maka kita bisa lihat longitude, latitude. Ini contoh saya ngambil motong khusus yang tanah dangkal, nilai EC-nya. Nah, kalau kita plot dengan cara seperti minggu kemarin, kita panggil, kita pilih ini ya, Open Data Source Manager, klik, kemudian kita klik yang titik 3 ini, kemudian kita cari nama filenya, tadi namanya data lahan CSV, ya, layer name-nya kita kasih nama data lahan, kemudian dia koma delimited, lokasinya geometri CRS di WGS 84, ini ya, sumbu X-nya adalah longitude, sumbu Y-nya latitude, maka begitu Anda tekan Add, ya, di sini, ini muncul nih ya, setelah muncul yakin begini, Anda tekan Add, maka akan muncul titik-titik amatan dari hasil Veris itu, ya, tidak kontinu ya, kadang-kadang kontinu, kadang-kadang nggak kontinu, tergantung kondisi tanah. Nah, inilah data lahan, tetapi belum kita bedakan nilai-nilainya. Nah, untuk membedakan nilai, klik di data lahan, kemudian Anda lihat propertinya, klik, pilih simbol. Nah, di bagian atas, paling atas ini Anda pilih graduated, ya. Kemudian nilainya yang akan kita lihat adalah shallow. Shallow itu artinya EC pada ke dangkal ya. Nilai EC dangkal 0 sampai 30 cm itu. Simbol nggak usah diganti, nggak apa-apa, karena nggak penting-penting amat. Tapi kalau pengen tetap terlihat ya, Anda sukanya apa? Kotak, lingkaran, atau apa, Anda bisa rubah di sini. Kemudian di sini color map-nya, colornya Anda pilih yang multispektral ya. Kemudian Anda bisa pilih warna dari merah ke biru atau dibalik. Kalau mau balik berarti
Anda harus begini ya. Ini Anda klik kanan, kemudian dibalik nilainya, gitu. Invert color ramp, ya. Dibalik warnanya. Tadi merah ke biru ya, yang atas dirubah menjadi biru ke merah. Gitu. Nah, kemudian Anda klik classify, classify ini Anda klik, maka akan muncul ini. Kalau sudah muncul ini, maka di lahan datanya akan kelihatan yang awalnya seragam, warnanya sama, akan berubah menjadi warna yang berbeda-beda yang menunjukkan, nah itulah nilai EC-nya berbeda-beda. Gitu ya. Pertanyaan besarnya gitu ya. Terus kalau sudah begini mau apa gitu? Ya kan gitu ya. Kita ngukur, kok aslinya kayak gini, bisa diapain gitu ya. Let's say kita misalnya mau melakukan pemupukan atau ya misalnya pemupukan lah. Kita mau memupuk urea. Nah, terus memupuknya gimana kalau kita mau presisi? Sedangkan lahannya hasil pengambilan datanya seperti ini. Nah, untuk itu Anda perlu melakukan tadi itu kriging gitu ya. Dengan melakukan kriging ini kan banyak titik-titik yang tidak Anda ketahui ini, banyak yang kosong-kosong ini. Nah, kita duga nih nilai-nilai yang masih kosong-kosong ini, kita coba cari berapa nilainya gitu ya. Nah, menggunakan kriging. Nah, caranya setelah Anda sampai di sini, kemudian jangan lupa ini ya, kan ini sudah begini ya. Anda simpan ini. Simpan layernya dengan format SHP. Klik kanan, kemudian ekspor, ya, save feature as, gitu. Anda pilih as save file, ya. Kemudian Anda klik, Anda taruh di mana, namanya apa, misalnya data EC SHP ini namanya. Kemudian CRS-nya, reference-nya itu menggunakan WGS 84. Ini karena Indonesia ya, di WGS 84. Oke, kemudian Anda tekan OK, maka dia akan tersimpan layernya. Ini kan layer tambahan ya. Aslinya cuma OpenStreet Google ini. Maka akan ketambahan layernya ini seperti ini. Ini tersimpan. Dengan disimpan, maka kalau Anda ingin melanjutkan, buka komputer, buka projectnya, otomatis sudah sampai di sini. Kan itu ya. Tidak usah mulai dari awal lagi. Oke ya. Kemudian Anda bisa remove tuh yang sudah nggak dipakai dibuang gitu, layer yang nggak kepakai karena Anda sekarang punya layer yang namanya data EC gitu ya. Ini belum ada nih, nanti kalau diklik, nah ini ada nih data WGS, ada data UTM. Nah, tadi saya kasih namanya bukan data EC tapi data WGS. Nah, kemudian langkah selanjutnya supaya kita bisa kriging, syaratnya itu datanya bukan dalam bentuk latitude longitude gitu ya, tapi dalam bentuk koordinat ya, nilai koordinat yang mengikuti sistem UTM, UTM ya. UTM atau Universal Transfer Mercator, sistem eh, penentuan koordinat secara universal gitu. Ya, jadi nanti data yang tadi berdasarkan WG84 itu kita rubah ke UTM. Caranya Anda klik data yang WG itu, yang WGS84 itu, klik kanan, Anda ekspor ya. Kemudian pilih Save Features, muncul yang mirip dengan tadi, tapi sekali ini Anda kasih nama dong data UTM, gitu ya. Kan kita rubah WGS jadi UTM. Dia akan membentuk layer baru yang namanya data UTM. Ini nih, data UTM. Cuman reference-nya bukan lagi WGS 84, tapi mengikuti reference-nya UTM, di mana Jawa Barat, Bogor termasuk di dalamnya itu, masuk di EPSG 23834, ya, atau TM3 zona 48,2. Tahu dari mana gitu. Nanti ada pilihannya gitu ya. Kalau belum, Anda bisa bisa ambil gitu ya, referensinya yang menggunakan UTM itu. Nah, kalau Anda sudah pilih ini, kemudian baru Anda bisa melakukan kriging ya. Kriging dengan
menggunakan menu Smart Map. Gitu. Anda klik ini, Smart Map. Kalau belum ada, Anda harus add ya di QGIS Anda. Karena ini akan mudah sekali. Anda klik di sini, tik gitu ya. Dia akan nanya pakai mana ini? Layarnya pakai layar yang mana? Nah, karena tadi kita ada punya pengukuran asli, data WGS, kemudian yang sudah ditransfer ke UTM kita punya, nah, kita pakai data UTM. Ini diisi data UTM. Kemudian nilainya yang akan kita plotting adalah nilai selo ya tadi ya. Ini di sini dirubah nih di Excel-nya dengan nama SH. Maksudnya selo. Kalau sudah, kita klik import. Tik. Begitu yang muncul seperti ini di sini, itu artinya Anda sudah berhasil memanggil file UTM-nya untuk dianalisis lebih lanjut. Tetapi kalau munculnya masih latitude longitude di sini, ini berarti Anda belum bisa melakukan kriging karena data Anda masih WGS, ya, bukan UTM. Oke. Kalau sudah Anda klik import, maka Anda bisa, ini kan data tadi ya. Sorry, saya balik lagi. Ini kan Anda milih di ininya data nih, tab-nya data. Setelah selesai Anda klik grid. Klik, nah, maka ini grid. Anda mau pilah-pilah jadi ukuran berapa kali berapa gitu loh. Ya, berapa pixel, size sumbu X, sumbu Y-nya. Nanti kalau Anda isi, dia akan menghasilkan ini. Oh, kalau 10 pixel ini 10 pixel, maka kalau di kriging ini akan menjadi 2 kali 4 kotak. Ini ada 8 kotak di sini hasil kriging. Kalau Anda pakai ukuran 5 kali 5, ini akan menjadi 4 kali 9 kotak. Nah, terserah Anda, ya. Anda mau jadikan berapa kotak. Ini contoh di Likopo, kita ingin jadikan 8 atau 10. Pada praktikum anak S1, nah ternyata setelah diklik, ini kan tadi grid ya, yang gridnya sudah oke nih. Sorry. Ini gridnya udah oke, maksud kita ini, gitu. Kemudian Anda mulailah melakukan interpolasi. Anda klik interpolasi ini, tik, ya. Interpolasi diklik, kemudian dia akan menghasilkan seperti ini. Begitu Anda calculate, dia akan menghasilkan. Nah, inilah titik-titik ya, titik-titik yang disebut dengan variogram eksperimental ini, yang bentuknya kotak-kotak kecil ini. Nah, dia dimuluskan dengan variogram teoretikal. Nah, garis biru inilah yang dipakai untuk menduga lokasi-lokasi yang tidak ada nilainya. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dong gitu. Oke, kalau saya pakai yang spherical, ternyata nilai root mean square error-nya sekian, koefisien determinasinya 0,9. Oke, berarti bagus ya. Koefisien korelasinya gede ini. Anda bisa milih apa saja gitu. Jadi bisa spherical, bisa linear, ya, bisa eksponensial, bisa Gaussian itu. Ini yang dimaksud dengan tadi yang saya jelaskan. Nah, setelah milih, klik, maka Anda tinggal klik interpolate sini karena sudah milih ini mau yang mana modelnya. Anda klik interpolate, tik. Nah, maka inilah jadinya. Ini titik-titik pengamatannya saya tidak hilangkan, masih saya centang ini ya. Jadi kelihatan ini data lahannya seperti ini. Anda perhatikan ini merah-merah-merah jatuh di dominan merah. Ya kan ya? Ini hijau, hijau, kuning, biru, maka daerahnya akan begini. Ini hijau-hijau muda, daerahnya akan begini. Ya, ya itu memang interpolasi kan ya. Ini kalau ukuran, kalau nggak salah 2 kali 2 ini. 2 meter kali 2 meter, berarti ini lahannya luas banget. Ini lahan di Babakan Tengah, di belakangnya BRI Work. Kita orang PB biasanya nyebutnya kebun sawah baru. Ini di kebun sawah baru, bukan di Likopo. Ini sengaja saya pakai data ini, karena Anda akan nyoba dengan data yang ada di Likopo. Yang saya berikan itu data Likopo. Jadi nanti ya nggak akan sama seperti ini, pasti beda gitu ya.
Nah, kalau kita hilangkan titik-titik amatannya, inilah hasilnya. 2 kali 2. Bisa nggak Pak dirubah lagi? Ya bisa, kan Anda bisa balik lagi. Milih ukuran gridnya berapa kali berapa. Landasannya apa? Grid itu kita pilih ukurannya 2 kali 2, 4 kali 4, atau yang lain. Landasannya adalah terkait dengan kita mau ngapain dari hasil krigingnya. Nah, ini contoh perhitungan kriging yang ada di Likopo. Datanya bagus banget ini ya. Ini nyaris rapat nih datanya. Aneh ini jatuh datanya. Harusnya ini yang hijau, ini yang merah. Yang ini yang biru, ini yang merah. Tapi it's okay. Nah, ini contohnya, kita ingin menghasilkan kotak-kotak seperti ini. Ini yang paling kanan. Karena di praktikum sebelumnya kita membagi lahan ini menjadi 10 atau 8 yang di masing tahu di masing-masing grid ini misalnya kandungan nitrogennya berapa dan kita akan tahu oh berarti butuh dosis sekian. Maka alat pertanian akan jalan di sini ya dan memberikan pupuk sesuai dosis yang diberikan gitu loh. Ya itu salah satu aplikasinya. Ini contoh kriging bagaimana kalau Alsim kerja di daerah seperti ini yang sangat dibutuhkan specific site location ya istilahnya sesuai dengan peta yang ada, tetapi alat tersebut tentunya harus dilengkapi dengan teknologi variable rate atau VRT ya. Aplikasinya di lapangan kita nyebutnya VRA, variable rate application. Teknologinya atau alatnya kita sebut sebagai variable rate technology. Itu kira-kira penjelasan yang bisa saya berikan terkait geostatistik, kriging. Anda bisa latihan melakukan kriging, siapa tahu berguna untuk penelitian Anda, terutama tidak harus tentang alsin ya, bisa juga tentang sebaran, produksi, produktivitas. Ya, ini mungkin kita kriging dari kabupaten ke kabupaten misalnya, bisa juga seperti itu, atau kecamatan ke kecamatan, desa ke desa. Seperti apa sih sebaran produksi, misalnya produksi bawang merah di Kabupaten Nganjuk misalnya, ya kan sentra bawang merah ya, kemudian Grobogan gitu, atau di Brebes gitu, itu seperti apa gitu. Kita kriging, kita bisa tahu, oh begini ya gitu. Ya, kalau kita tidak sampling semuanya, tapi kalau sampling semuanya ya nggak usah di kriging, udah jelas angkanya. Ya. Saya rasa itu. Jika ada pertanyaan, silakan kita bisa diskusikan. Masih ada waktu ya, cukup banyak ini. Silakan, saya buka waktu untuk diskusi. Ini terutama terkait nanti nih, karena Anda tidak ujian tapi harus membuat proyek kan, proyek GIS. Anda mau bikin apa gitu ya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan nggak? Apakah metode kriging ini juga bisa digunakan untuk menduga 3 dimensi, Pak? Kalau yang Bapak lihatkan contohnya tadi kan 2 dimensi, Iya, iya. X sama saja. Apakah bisa untuk X, Y, Z, Siap. Pak? Baik. Untuk 3 dimensi, kita tidak pakai kriging. Biasanya kita menggunakan metode yang analisis numerik, yang biasa disebut sebagai CFD ya. Kalau untuk pergerakan massa itu kita menggunakan CFD, Computerized Fluid Dynamic ya. Namun perhitungan yang terlibat di dalamnya itu ada 2. Kalau Anda tertarik untuk belajar, sebetulnya adalah finite element dan finite difference. Finite element dan finite difference. Tapi kalau Anda melakukan analisisnya layer lapisan demi lapisan, walaupun 3 dimensi ya tetap bisa dilakukan dengan kriging sebetulnya. Tapi nggak umum ya, nggak umum gitu. Saya sih pernah ya
meminta mahasiswa saya untuk melakukan kriging di kandang ayam, itu bukan 3 dimensi, gitu. Tidak 3 dimensi. Jadi sebaran suhu ayam menampak atas, gitu ya. Kita ingin tahu suhunya seperti apa, gitu. Di kandang ayam itu, kalau terjadi fenomena tertentu, gitu ya. Itu bisa dan bagus hasilnya, hasil kriging dengan memasang sensor yang sangat terbatas, tapi keseluruhan kandang ayam ketahuan suhunya. Kalau 2 dimensi, ya enggak ya. Kalau 3 dimensi biasanya kita pakai finite element atau finite difference. Saya rasa itu jawabannya. Yang lain silakan. Iya, Pak. Oke ya, jangan lupa Anda jauh-jauh hari sudah harus mulai memikirkan nanti tugas akhir dari GIS-nya mau bikin apa gitu ya. Dikaitkan dengan bidang studi ya, program studi Anda. Anda adalah dari Teknik Pertanian dan Biosistem, jadi GIS-nya nanti tentunya yang proyeknya Pak Liantono minta itu harus terkait dengan apa namanya Teknik Pertanian dan Biosistem gitu. Saya belum sempat melihat presentasi awal Anda, tapi saya sangat ingin melihat ya presentasi akhir nanti. Mudah-mudahan waktunya tidak bentrok dengan jadwal yang lain. Ingin tahu ya, siapa tahu sebetulnya kan begini. Ini kan mata kuliah, gitu. Siapa tahu kalau Anda menggunakan data asli, analisisnya juga lumayan serius. Satu, bisa Anda publikasikan. Dua, bisa menjadi trigger ya untuk penelitian tesis Anda. Itu bisa saja gitu ya. Ini salah satu bimbingan saya itu membuat peta aplikasi penyemprotan penyakit bawang merah gitu. Yang satunya lagi mendesain penyemprot presisi bawang merah atau yang lain gitu ya. Ini mudah-mudahan bisa dibiayai sehingga mereka bisa bekerja atau melakukan penelitian secara optimal gitu ya. Nah, Anda kepikiran mau apa kan gitu ya. Misalnya Anda milih Pak Wawan, Pak Radite, yang Alsin atau yang GIS, yang Pak Tono misalnya mau dipakai apa ya gitu. GIS gitu ya. Atau Budineke atau mungkin pasca panen ya. Bisa aja atau energi gitu. Bisa dipakai apa? GIS-nya di bidang-bidang yang nantinya akan menjadi bidang utama penelitian Anda di penelitian tesis Anda, di tugas akhir Anda. Oke, ini hawanya sudah liburan, jadi kebanyakan hanya menyalakan ini saja, apa namanya, HP saja ini. Jadi nanti saya share di grup materi hari ini. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat